Baik, kita lanjutkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dari Al-Jadawil Al-Fiqhiyah lil Masail Al-Khilafiyah fi kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid li Al-Qadi Ibn Rushd Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk ke permasalahan yang ke-16. Nau'u taharati ar-rijlain fil wudu. Ya. Kaifiyah, tata cara membasuh kaki ketika wudhu. Bagaimana kita toharohnya kaki itu? Apakah diguyur dengan air atau dibasuh, ataukah cukup dengan diusap saja? Ya, diusap aja artinya ya basahin saja tangan kemudian ya usap kaki, ataukah harus taruh bawah keran gitu atau tuangin pakai gayung gitu. Nah, ini perlu kita ketahui juga. Nah, permasalahan ini kalau dalam kitab aslinya, dalam kitab Bidayatul Mujtahidnya, ini masuk ke permasalahan yang ke-10 dari sifat-sifat wudu atau af'alil wudu. Nah, dan Ibnu Rushd itu memberikan porsi penjelasan yang panjang lebar di dalam ya, kitab Bidayatul Mujtahid. Nah, sekarang kita akan lihat perinciannya di sini atau secara tabelnya. Nah, tahrir mahallul khilaf, ittafaqal ulama'u ala anna ar-rijlain min a'dha'il wudu. Ya, tentu kita semua sepakat bahwasanya kedua kaki itu merupakan anggota wudhu berdasarkan ayat ya wamsahu birusikum wa arjulikum ilal ka'bain. Waqtalafu fi sifati taharatihima. Ya, yang menjadi tempat khilafnya adalah tentang bagaimana tata cara toharohnya kaki itu. Ya. Dan khilafnya ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama itu pendapatnya jumhur mengatakan bahwasanya kaki itu digusel. Ya, dikatakan di sini toharatur rijlain bil gusar wa hadza qaulul jumhur. Nah, kemudian pendapat yang kedua, pendapatnya Ibnu Abbas, pendapatnya Anas bin Malik, ya, pendapat beberapa sahabat yang lain, juga pendapatnya Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya kedua kaki itu dimasah. Nah, pertama kali dengar pasti pendapatnya masah. Ya, biasa kan kita pakainya gusel ya. Ini masah sekarang. Taib. Kemudian pendapat yang ketiga, enggak kalah unik lagi. Toharatuhuma bin nau'ain bil gusel awil masa bit takhir. Ya, di sini dikasih takhir kita. Boleh gusel, boleh masa. Gitu. Kalau pendapat pertama, gusel to. Pendapat yang kedua, masah to. Pendapat yang ketiga, pendapat Imam At-Tabari dan pendapatnya Dawud Az-Zahiri ya, mengatakan bahwasanya ditakhir di situ. Nah, yang mengatakan masah ini, ya, kalau dalam kitab Bidayatul Mujtahid dikatakan qala qaumun, Ibnu Rushd nggak menyebutkan tuh siapa orangnya, ya. Dan kata para masyayikh kita ketika mensyarah pembahasan ini, ya qaumun di situ yang dimaksud adalah orang-orang Syiah, ya. Orang-orang Syiah, ya Rafidhah. Kemudian ya yang mengatakan tajuzu nau'ain itu ya ucapannya Daud tadi, Daud Az-Zahiri. Nah, ya, jadi ya longgar kalau pendapat yang ketiga ya, boleh gusel, boleh masak. Baik. Sebabul khilafnya apa di sini? Sebabul khilafnya adalah al-qira'atani al-masyhuratani fi ayatil wudu. Ayat al-wudu itu surat Al-Maidah ayat 6 itu para ulama bersisi pendapat tentang tata cara membaca kata wa arjulakum atau wa arjulikum ya. Ya, bin nasab atau dengan ya bil jar. Kalau kita baca dengan bin nasab berarti dia maktubnya ke gusel karena fagasilu wujuha ya wa arjula berarti gusal. Tapi kalau antum baca dengan wa arjuli berarti dia maktubnya ke wamsahu biruusikum ya berarti masa maktubnya ke masa atau ke gusel sekarang gitu. Nah, kalau kita lihat ke akrobil mazkur yang paling dekat dengan kata wa arjulakum ini kan masa. Nah, dan ada dua qiraat dalam masalah ini masalahnya. Ada yang membaca dengan wa arjulakum, ada yang membaca dengan wa arjulikum dan dua-duanya qiraat yang masyhur ya. Taib. Nah, maka ini adalah salah satu contoh pengaruh qiraat terhadap hukum fikih. Nah, jadi
Ya, setiap ilmu itu berkaitan, ya, salah satu bentuk kaitan eratnya ilmu qiraat dengan fikih itu ini, gitu. Baik, coba kita perhatikan ayatnya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Berarti yang dibasuh itu adalah wajah dan tangan. Wamsahu biru'usikum. Ya, yang diusap itu adalah kepala. Nah, itu udah jelas. Wajah dan tangan digusel, kepala dimasah. Nah, kaki sekarang. Ini menjadi khilaf kita, gitu. Nah, wa arjulakum bin nasbi ma'tufatun ala ghuslil wajhi wa tu'awwalu qiraatul khafat. Ya. Nah, kata pendapat yang pertama yang mengatakan gusel, ya, itu bacanya dengan wa arjulakum, ya. Ya. Ini pendapat jumhur. Kenapa maktubnya ke gusel? Ya, ya karena secara bahasa itu lebih tepat maktub ke situ. Ya, sedangkan qiraat yang membaca dengan wa arjulikum itu dia telah melakukan takwil katanya. Ini lebar sebenarnya pembahasan secara lugah ya, secara i'rabnya. Kalau dibaca dengan wa arjulakum secara i'rab lebih lebih tepat gitu. Nah, kemudian dari mereka yang kedua qauluhu sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqabi minan nar. Yadullu ala wujubil ghusl li ta'alluqil iqabi bitarkihi. Di hadis yang muttafaqun alaih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mencela tumit-tumit yang tidak terkena air wudhu ketika berwudhu. Ya, ada ancaman wailun. Nah, dan kita tahu sendiri kaidahnya bahwasanya kalau ada sebuah perbuatan dibarengi dengan ancaman berarti dia dosa besar. Ya. Nah, maka berarti membasuh ya tumit-tumit ketika berwudhu itu hukumnya wajib. Ya, kenapa wajib? Karena ada ancaman bagi orang yang meninggalkannya, gitu. Ya, baik. Ya, kan salah satu definisi wajib itu adalah ma'uqiba tarikuhu. Ya, orang yang meninggalkannya dihukum, ya, diiqab, gitu. Baik. Nah, jadi jumhur mengatakan gusel, berarti kaki itu harus digusel. Karena kalau masah kan lebih ya, kurang lah kalau dibandingkan gusel ya. Gusel itu lebih menyeluruh ya, karena sampai basah kaki. Kalau masah itu sekedar ngusap doang gitu. Ya, kenapa kok sampai basah? Karena itu lebih menenangkan. Karena ada hadis Nabi mengatakan wailul lil aqabi minan nar, ada ancaman gitu. Nah, secara ihtiyaton ini kan bentuknya pendapat ini kan enak sekali ya kalau diamalkan. Taib. Kemudian dalil yang ketiga dari pendapat jumhur adalah tawatarat al-akhbar was sunnatus sahihah fi sifati wudu'i sallallahu annahu kana yaghsilu rijlaihi. Khabarnya telah mutawatir. Asar yang ada itu dalam kitab-kitab itu mutawatir derajatnya, ya menunjukkan bahwasanya Nabi wudu itu pasti dibasuh, nggak pernah itu disebutkan. Ya, Nabi itu mengusap gitu. Nah, ini dalil yang ketiga, ini dalil paling kuat sebenarnya. Nah, kalau sudah dikatakan mutawatir ya, khalas. Iya. Taib. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan al-masah, ya. Ya, berarti mereka bacanya wa arjulikum, ya. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Wa arjulikum bil khafat ma'tub ala mashir ra's wa tu'awwalu qiraatun nasab. Nah, kalau kata mereka justru yang melakukan takwil itu yang membaca wa arjulakum gitu. Jadi kembali kepada lugah aja sebenarnya. Makanya kan kemarin kita bilang antum kalau kuat lugah ya, hal-hal yang besar ya, khilaf-khilaf dalam masalah fikih itu antum bisa temukan solusinya dengan lugah gitu. Ya. Maka kalau ada orang tidak memperhatikan pondasi lugohnya, langsung lompat belajar, ya baca kitab-kitab fikih, kitab-kitab akidah tanpa menguatkan dasar lugohnya, ya pasti dia akan mengalami banyak kebingungan. Karena apa? Karena pemahamannya tidak dibangun di atas lugoh yang kuat. Mau sebagus apapun sebuah ilmu, semua itu kan disampaikan dengan lugoh. Sarana komunikasinya lugoh semua. Ya mau nggak mau harus dipelajari lugoh itu karena lugoh adalah wadah untuk penyampaian makna gitu. Lugoh antum baik ya mana yang antum pahami selamat. Lugoh antum buruk ya mana yang antum tangkap pun buruk gitu. Ya tergantung kepada kitanya sekarang mau memperkuat lugoh ataukah tidak. Baik, kemudian pendapat yang ketiga yang memberikan pilihan takhir di situ kalau katanya Ibnu Rushd raji'un ila ikhtiyaril mukallaf, kembali kepada pilihan dari ya kita sebagai mukallaf. Nah, dalil mereka adalah ya firman Allah di surat Al-Maidah ayat 6 ayat wudu itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq itu
ya. Mereka mengatakan kullu qira'ah bin nasab wal khafat tu'khadhu ala zahiriha ala sawa, ya. Setiap qiraat itu yang mengatakan wa arjulakum dengan wa arjulikum, mau dengan fathah atau dengan kasrah, itu secara zahirnya sama aja sebenarnya. Falaisat ihdahuma aula min dhahiriha minas tsaniyah faijul ghusl wal masah. Ya, katanya adalah, ya, mau digusel atau mau dimasah nggak ada yang lebih utama. Ya, gusel nggak lebih utama dari masah, masah juga tidak lebih utama daripada gusel gitu. Jadi sebenarnya sama aja. Gitu. Berarti dia di sini tafwid. Ya, mazhab tafwid ya dalam, kalau dalam akidah tafwid istilahnya. Baik. Maka yang rajih di sini adalah pendapat yang pertama, yaitu mengatakan dengan al-ghusl. Kenapa? Ya jelas dari yang tadi ya, lil akhbaril mutawatir al-munqula anhu sallallahu alaihi wasallam. Karena kabar-kabarnya mutawatir yang dinukilkan dari Nabi SAW. Waqad nukil al-ijma' wa dzalik. Bahkan sudah ada ijma' dalam masalah ini. Bayangin, pada pendapat kedua, pendapat ketiga saat kan sudah ada ijma' dalam masalah ini. Wa qad thabata ruju'u man qala bil masi an ila qaulil jumhur. Bahkan orang-orang yang berpegang dengan pendapat yang kedua itu mereka juga rujuk, ya. Rujuk dari pendapatnya itu, ya, kembali kepada pendapat jumhur mereka. Nah, wal qira'atil khafdi ta'wilat katsira. Ya, kalau kita baca dengan wa arjulikum itu ada sisi kelemahannya juga. Ya, itu masuk ke takwil dia. Dari mana? Di antaranya adalah, sisi kelemahan qiraat wa arjulikum adalah annal khafdha, ya, utifa 'alal lafzi la 'alal ma'na, ya. Khafad itu dimaktubkannya kepada lafaz bukan kepada makna. Ngerti nggak maksudnya? Kepada lafaz. Karena sebelumnya biru'usi, berarti wa arjuli, kecocokan aja gitu. Karena sebelumnya kasroh maka setelahnya kasroh gitu. Jadi mereka patokannya bukan kepada makna tapi kepada lafaz gitu. Kan jadinya enggak imbang kan jadinya. Wamsahu biru'usikum wa arjula. Kasroh tiba-tiba fathah. Enggak nyambung kan seharusnya kan? Nah, itu menunjukkan bahwasanya wa arjulakum itu maktufnya secara makna bukan secara lafaz gitu. Nah, sekarang Al-Qur'an itu apakah ingin menyampaikan makna atau sekedar lafaz saja? Makna. Al-Qur'an kan bukan kitab nahwu ya. Nah, Al-Qur'an itu bukan panduan lugo. Al-Qur'an itu ingin menyampaikan syariat di situ. Makna yang ingin disampaikan. Lugoh itu adalah wadahnya gitu. Nah, taib. Au annal khafdha min babil mujawarah au tuhmal 'alal mashi bihail. Nah, kemudian juga takwilnya pendapat yang mengatakan wa arjulikum itu, ya, itu namanya khafat min babil mujawarah namanya. Kita mengkasrohkan sebuah lafaz karena kata sebelumnya kasroh. Ya, ini namanya, ya, majrur bil mujawarah namanya. Ya, majrur bil mujawarah. Dia kasroh ya karena memang sebelumnya kasroh gitu. Jadi kan sebab sebuah kata dihukumi majrur itu ada tiga. Yang pertama, masuknya huruf jar. Yang kedua, dia idofah, mudhof ilaih. Kemudian yang ketiga, tabaiyah. Nah, ini yang tabaiyah ini. Tabaiyah itu artinya dia sebagai tabi dari yang majrur, yaitu ar-Rahmani, ar-Rahimi. Ar-Rahimi kenapa majrur? Ya, karena dia matuf kepada, ya, kata sebelumnya yang majrur. Nah, kalau al-mujawaroh itu enggak. Ya, secara makna dia nggak maktub sebenarnya, cuman biar enak aja. Ya, sebelumnya kasroh maka setelahnya kasroh. Alasannya apa? Ya biar enak doang. Kalau secara hukum irob nggak ada irobnya itu, gitu. Gitu. Nah, autuhmal alal mashi bihail. Ya. Takwil yang lain juga mengatakan bahwasanya kalau dibaca dengan wa arjulikum itu maknanya adalah masah bihail. Hail itu penghalang. Ya, artinya kalau antum pakai kaos kaki gitu. Berarti dimasak. Maka kalau antum baca ayat ya wamsahu biruusikum wa arjulikum maknanya adalah kalau antum pakai kaos kaki masak, kalau nggak pakai kaos kaki kembali kuku masal, gusel gitu ya. Nah, secara luguh juga ini pendapat yang, ya, pendapat yang pertama ini yang paling kuat gitu.
Ya, karena coba antum perhatikan konteks ayatnya. Yang digusel itu kan wajah dan tangan. Kemudian yang dimasak itu kepala, ya. Wajah, tangan, kepala. Ya, dua sebelumnya itu digusel, kepala dimasak. Nah, setelahnya ini, ya, ini gusel. Kenapa? Karena dia kembali ke yang lebih banyak gitu. Sama kayak kita mengatakan Muhammad, ya, Muhammad Zaid pergi ke masjid, ya. Umar dan Ahmad gimana? Umar dan Ahmad pergi ke masjid nggak dia? Karena disebutkan berbarengan, tentu ya orang pahamnya pasti dia ikut pergi ke masjid. Nah, Umar sama Ahmad. Nah, kalau Umar jelas, misalkan kita mengatakan ya si A, si B pergi ke masjid, ya si C pergi ke pasar, si D, nah si D ini apa sekarang? Masjid apa pasar? Masjid. Kenapa begitu? Karena di awal yang ingin kita tekankan itu memang pergi ke masjid gitu. Kenapa tadi si C itu kita sebutkan pergi ke pasar? Karena di pengecualian gitu ya, pengecualian. Nah, kalau kita sudah punya hukum asalnya adalah kusel, kemudian ini pengecualian, maka yang datang setelahnya kembali ke hukum asal, bukan ke yang pengecualian. Jadi maksudnya? Nah, itu dia. Ya, maka kita berarti melihat mana yang lebih banyak sampelnya. Gitu. Ya, secara probabilitas kan begitu juga. Kalau kita pikir lebih baik pakai matematikanya juga begitu kan. Ya, satu, dua, tiga, empat. Empat anggota tubuh di situ. Satu sama dua di gusel. Kemudian yang ketiga dimasak. Yang keempat, ya, digusel berarti karena lebih banyak gitu. Kecuali kalau terang-terangan untuk mengatakan, ya, yang kedua, yang ketiga dimasak, yang keempat dimasak. Nah, itu jelas berarti status yang keempat itu apa? Gitu. Ya. Kalau sekarang ayatnya nggak menerangkan dengan jelas. Ya, ayat itu hanya menjelaskan yang ketiga ini. Kepala itu dimasak. Itu doang yang disorehkan. Nah, ini sekarang nih. Berarti 50-50 kan. Itu bingungnya orang di situ gitu. Kayaknya memutuskan ya kalau secara logika nih, ya. Kalau antum bayangkan orang-orang ini ya, orang pertama, kedua, ketiga, keempat. Orang pertama, orang kedua pergi ke masjid, orang ketiga pergi ke pasar. Nah, antum orang yang keempat. Ya, kira-kira antum mau ikut yang mana? Ya, ke masjid atau ke pasar? Ya, ke masjid karena yang lebih banyak, gitu kan? Ya, kalau antum pergi ke pasar, maka antum harus sebutkan, ya. Orang pertama, orang kedua pergi ke masjid, orang ketiga, orang keempat pergi ke pasar. Harus ada kata pergi ke pasar setelahnya untuk mengeluarkan dia dari sebelumnya. Jadi jelas sekarang dua-dua gitu. Nah, kalau nggak disebutkan kata keterangan setelahnya, berarti dia kembali ke hukum asalnya gitu. Hukum asalnya adalah kembali ke gusel. Cara mana? Mm-mm. Nah, yang paling bagus tuh ucapannya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Fatawa itu bahwasanya al-lafzu wasilatun ilal ma'na, ya. Bahwasanya lafaz itu adalah perantara kepada makna. Lafaz memang harus bagus agar bisa menyampaikan makna dengan tepat. Tapi ya ingat, mau sebagus apapun lafaz dia tetaplah wasilah gitu. Nah, ini kita terapkan di Al-Qur'an, bukan berarti kita katakan wah Al-Qur'an ini ya, lapasnya nggak masalah berarti yang penting maknanya. Bukan begitu juga, itu liberal itu pemahaman begitu, ya. Kalau Al-Quran dia keistimewaannya lafaznya bagus, maknanya jauh lebih bagus lagi, gitu. Makanya dinamakan Al-Quranul Azim. Azim lafaznya, azim maknanya, gitu. Kalau kitab-kitab tulisan manusia, ya bisa jadi ada kekurangan pada lafaznya, tapi makna yang disampaikan bagus, gitu. Nah, kalau untuk menulis skripsi, acak kadut, ya nggak sesuai dengan standar ilmiah, ya, meskipun hal yang ingin antum sampaikan adalah hal yang penting, tapi karena tidak mengikuti standar, ya ditolak, gitu kan. Ya. Nah, maka ya untuk bisa diterima, lafaznya harus baik, ya, maknanya juga tentu harus harus baik. Itulah kenapa terkadang makna yang buruk ketika disampaikan dengan lafaz yang baik, orang banyak tertipu, gitu. Ya, maka Nabi mengatakan inna minal bayani la sihra. Ya, ucapan yang terlalu diperbagus cangkangnya
itu kadang menipu. Sihir itu kan sesuatu yang ya samar dia. Segala sesuatu yang samar itu disebutnya sihir. Makanya waktu sahur dikatakan sahur sama madahnya dengan kata sihir, kan di situ masih samar. Ya. Nah, baik. Ya, kemudian samatul khilafnya apa? Ya, berarti kita ambil pendapat yang pertama ya, yang rajihnya. Samatul khilafnya adalah la yasihul wudu illa bi ghuslir rijli al maksyufah. Kalau kita mengatakan bahwasanya kaki itu harus dicuci, dibasuh, nggak cukup diusap saja, berarti bagian kaki yang terbuka, maksudnya ketika nggak pakai sepatu atau nggak pakai hoof atau nggak pakai kaos kaki, berarti dia harus digusol. Nah, harus digusel dia. Nah, ini kan menjadi polemik kemarin ketika tenar di sosial media beberapa waktu yang lalu tentang orang yang umroh, kemudian apa namanya, dia hanya mengusap saja tangannya ketika wudhu. Dengar nggak antum? Gitu. Itu kan jadi polemik kemarin itu, mengusap saja. Ada sebagian mutawif yang mengajarkan wudhu karena umroh kan kondisinya sempit darurat gitu ya. Ya, desak-desakan ya, diajarinlah mengusap, basahin tangan kemudian diusap. Ini nggak sah wudhu begitu. Ya, harus dialirkan. Kenapa? Karena perintahnya adalah fagsilu, ya, bukan wamsahu. Ya, spray juga. Nah, salah pakai spray itu. Nah, bagaimana cara keluar dari situ? Ya, spray itu masa hitungannya. Ya, ya, kapan dia dikatakan gusel? Harus banyak nyemprotnya. Atau setelah itu semprot diratain pakai tangan. Nah, makanya sebagian ulama mempersyaratkan spray itu harus sampai ngalir. Kalau kita pencet 3 kali, 4 kali kan ngalir deh kan, saking banyaknya. Nah, itu gusel. Nah, kebanyakan praktek yang terjadi di lapangan itu sekali, set, set, set. Oh, basah nih, udah. Itu masa itu. Ya. Masa itu kan ambil air sedikit, usap, udah selesai gitu. Nggak sampai ngalir gitu. Nah, itu ya kebingungan dalam membedakan antara masa dan gusel. Nah, Hmm, kalau nggak salah di film ini nggak ada kayaknya. Ya, tapi kalau mau dibahas sih di kitab ilmiah sih. Ya, atau kitab wudhu bisa juga di pembahasan membasuh tangan. Tapi kemarin di pembahasan membasuh tangan nggak ada itu. Nah, mungkin belum terjadi aja di zaman itu orang pakai spray untuk wudhunya. Baik. Kemudian kalau kita memegang pendapat yang kedua mengatakan masah, berarti sah wudhunya kalau cukup diusap saja. Gitu. Nah, ya, sebagai tambahan juga di sini, anggota wudhu itu disunahkan untuk ditadlik. Tadlik itu digosok atau agak dipijat. Nah, itu disunahkan. Jadi kalau antum wudhu, sekedar naruh kaki di bawah keran, sah nggak wudhunya? Sah, selama semua bagian bagian kaki itu kena. Tapi digosok-gosok itu lebih, ya lebih apa namanya, sesuai dengan fitrah. Ya, antum tahu fitrah itu apa kan? Khitan, ya, kemudian mencukur bulu ketiak, ya, memendekkan kumis. Salah satu ya, yang termasuk fitrah juga adalah menyela-nyela jari ketika berwudu, entah jari tangan atau jari kaki. Tadlik gitu namanya. Ya. Nah, untuk memastikan air itu benar-benar sampai. Ya, jadi wudu itu antum pastikan, misalkan antum taruh kaki di bawah keran ini, ya. Setelah antum taruh begini, bisa jadi tumit nggak kena kan? Karena air keran itu kan ya jatuh ke kaki langsung mencar kan begitu ya. Bagian tumit masih kering nih. Nah, maka untuk memastikan itu pakai tangan kiri untuk meratakannya. Taruh tangan ya ini kaki kiri, ya ini kaki, ini tangan kiri, taruh di sini di bawah yang kena air tadi, kemudian usap sampai ke tumit gitu. Untuk memastikan air itu sampai ke situ gitu. Makanya sebagian ulama mengatakan tadlik itu harus ya untuk bisa memastikan itu, malah itu wajib illa bihi bahwa wajib kaidahnya pakai itu gitu. Nah, kemudian kalau kita memegang pendapat yang ketiga mengatakan takhir dalam masalah ini, berarti sah wudu orang itu kalau gusel atau masah, ya bebas, ya gusel atau masah nggak masalah gitu. Nah, kembali ke ikhtiarnya mukallaf di situ. Nah, taib itu dia permasalahan yang ke-16.
Nah, permasalahan yang ke-17 masih dalam ruang lingkup permasalahan yang ke-10 itu adalah ya pembahasan tentang hukum membasuh al-ka'bain, ya mata kaki, ya ma'al qadamain fil wudu. Ya, antum harus bedakan apa itu qadam, apa itu ka'ab. Ya, qadam itu telapak kaki yang menyentuh tanah kalau antum lagi jalan, ya. Kemudian ka'ab, ka'ab itu tulang yang menonjol kiri dan kanan itu. Ya, itu mata kaki itu. Ya, itu ka'ab. Nah, sekarang ketika kita membasuh wudu itu, apakah mata kaki itu harus kena atau sebelum mata kaki? Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya, ini mata kaki nih. Ya, apakah batasnya itu di sini ataukah di sini? Itu maksudnya. Nah, kan selama ini kita tahu batasnya membasuh kaki itu sampai mata kaki. Kata sampai mata kaki itu apakah mata kaki masuk? Ngerti maksudnya? Nah, itu dia. Tapi insyaallah kita akan bahas di ya permasalahan yang ke-17 nanti. Nah, Allah taala alam.